Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek aplikasi sistem basis data yang berjudul Database Tugas Komputer Menggunakan MySQL. Nama kelompok terdiri dari Bagus Satrio, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Howie Rio Julianto dan Alvizin Garda Sanjaya. Terbelakang, MySQL adalah DBMS yang open secure dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware. Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public License atau GPL, sehingga dapat dipakai untuk keperluan pribadi ataupun komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. MySQL masuk dalam jenis RDBMS atau Relational Database Management System. Maka dari itu, istilah semacam baris, kolom, tabel dipakai pada MySQL. Contohnya di dalam MySQL, sebuah database terdapat satu atau beberapa tabel. Konsep logis database. Ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang kedua ada Logical Relational Diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Diperlukan untuk melihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Di dalam URD terdapat 3 macam key, antara lain yang pertama super key. Super key yaitu satu atau lebih atribut atau kumpulan atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Yang kedua ada candidate key, yaitu kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Yang ketiga ada primary key, itu merupakan salah satu dari candidate key yang terpilih. Yang kedua LRS. Menurut Hasugian dan Sidik memberikan batasan bahwa LRS adalah sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram OR akan mengikuti pola atau aturan permodelan tertentu dalam kaitannya dengan konvensi ke LRS. Perubahan yang terjadi yaitu mengikuti aturan-aturan sebagai berikut, yaitu setiap entitas akan diubah ke bentuk kotak. Sebuah atribut relasi disatukan dalam bentuk kotak bernama entitas jika hubungannya yang terjadi pada diagram OR 1:many atau one to many. Relasi bersatu dengan cardinality M atau tingkat hubungan 1:1 relasi atau relasi bersatu dengan cardinality yang paling membutuhkan referensi. Artinya sebuah relasi dipisah dalam sebuah kotak tersendiri atau menjadi entitas baru jika tingkat hubungan many to many dan memiliki for case sebagai primary key yang diambil dari kedua entitas yang sebelumnya saling berhubungan. Ini entity relationship diagram dari tugas project kami, dan ini LRS dari tugas project kami. Ini adalah spesifikasi file penjualan barang dengan ID barang, nama barang, harga, stok, ID supplier dengan tipe integer, ID barang dengan tipe integer size 11 primary key, nama barang tipe varchar size 20, harga tipe integer size 11, stok integer size 11, ID supplier integer 11. Selanjutnya file transaksi, ada ID transaksi dengan tipe integer size 11 primary key, ada ID barang tipe integer size 11, ID pembeli tipe integer 11, tanggal tipe date, keterangan tipe varchar size 100. Selanjutnya ada file pembayaran, spesifikasi file pembayaran, ada file ID pembayaran dengan tipe integer 11 primary key, tanggal bayar dengan tipe date, jumlah barang dengan tipe integer size 5, total bayar tipe integer size 11, ID transaksi integer size 11. Selanjutnya ada
spesifikasi file pembeli yang terdapat file ID pembeli tipe integer size 11 dengan keterangan primary key dan auto increment. Kemudian ada nama pembeli dengan tipe varchar size 30, nomor telepon tipe char size 14, dan yang terakhir ada file supplier dengan file ID supplier tipe integer size 11, keterangan primary key, nama supplier tipe varchar size 30, nomor telepon tipe char size 11. Penggunaan perintah SQL. SQL merupakan bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh berbagai DBMS. Diterapkan dalam aplikasi development tools dan program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Subdivisi SQL pertama ada Data Definition Language atau DDL. Query-query ini digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema basis data. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Query-query ini digunakan untuk manajemen data dalam basis data. Selanjutnya pengelompokan statement SQL. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Terdapat create database, drop database, create table, drop table, create index, drop index, create view, drop view, dan alter table. Kedua ada DML, yaitu insert, select, update, dan delete. Ketiga ada data access, grant, dan revoke. Yang keempat ada data integrity, recovery table, dan ada auxiliary, yaitu select into out file, load, dan rename table. Soalnya ini adalah cara-cara pembuatan database dari tugas project kami. Yang pertama, masukkan ke dalam MariaDB melalui command prompt, yaitu dengan seperti gambar di bawah, sum garis miring MySQL garis miring bin garis miring MySQL x u root /b untuk memasuk MariaDB melalui command prompt atau CMD. Kedua yaitu membuat database dengan judul toko komputer dengan perintah create database toko _komputer titik koma. Ketiga ada tampilkan seluruh database yang ada. Untuk menampilkan database dengan menggunakan perintah show databases titik koma seperti gambar berikut. Yang keempat ada aktivitas database toko _komputer, itu dengan perintah use toko _komputer titik koma. Selanjutnya membuat tabel dengan ketentuan pada tabel berikut. Untuk membuat tabel yaitu dengan perintah create table penjualan, lalu memasukkan apa yang ada di tabel seperti nama field dengan tipe integer, size, dan keterangannya. ID barang integer 11 not null, nama _barang varchar 20 not null, harga integer 11 not null, stok integer 11 not null seperti gambar berikut. Selanjutnya ini pembuatan tabel transaksi sama seperti tadi dengan perintah create table. Ini pembuatan tabel pembayaran, pembuatan tabel pembeli, dan yang keenam ada tampilkan daftar tabel yang ada pada database. Untuk menampilkan daftar tabel yaitu dengan perintah show tables seperti gambar berikut. Akan muncul tabel-tabel yang ada pada toko komputer seperti pembayaran, pembeli, penjualan, supplier, transaksi. Contohnya buka struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah dibuat. Untuk membuka struktur tabel, perintah yang digunakan adalah desc, lalu masukkan tabel yang akan dilihat. Pada kasus ini tabel penjualan. Ini tabel ada deskripsi tabel transaksi, pembayaran, pembeli, dan supplier. Yang ke-8, mengubah nama tabel penjualan menjadi penjualan barang. Untuk mengubah nama tabel, kita menggunakan perintah rename table, masukkan nama sebelumnya yaitu penjualan to langsung
masukkan untuk mengubah menjadi apa. Di name table penjualan itu penjualan underscore barang, maka akan berubah namanya. Berikutnya, menghapus field alamat pada table supplier dengan cara alter table supplier. Drop adalah perintah untuk menghapus. Yang di sini yang dihapus adalah alamat, maka drop alamat seperti gambar berikut. Selanjutnya, mengisi tabel penjualan barang dengan database data sebagai berikut. Ini datanya, dan ini cara memasukkannya, itu dengan perintah insert into penjualan barang. Masukkan nama fieldnya, itu ID barang, nama underscore barang, HRG, stock, ID underscore supplier. Masukkan apa-apa yang ada pada tabel di atas tadi. Sama seperti sebelumnya, yang memasukkan yang tetap isikan tabel supplier dengan database. Untuk mengisikan masih sama, yaitu dengan perintah insert into dan masukkan nama table, kemudian masukkan nama field, lalu masukkan isi-isi field tersebut. Ini mengisikan tabel transaksi. Ini sekian tabel pembayaran. Ini tabel pembeli. Lalu yang ke-16 ada tampilkan isi seluruh record pada tabel penjualan underscore barang. Untuk menampilkan isi seluruh record pada tabel penjualan barang, yaitu perintah select bintang from penjualan barang seperti gambar berikut. Ini menampilkan record pada tabel pembayaran. Ini tabel supplier, ini tabel transaksi, ini tabel pembeli. Selanjutnya Anda menampilkan isi record table hanya dengan pembeli dengan alamat kota baru. Menampilkan berikut sama seperti sebelumnya, cuman berbeda pada kalimat belakangnya ditambah. Seperti select bintang from pembeli, where alamat sama dengan ketik kota baru, ketik dalam petik kotak baru. Maka akan muncul seperti ini, alamat yang hanya ada kota baru, alamat di kota baru. Selanjutnya, menampilkan isi record dengan pengelompokan data berdasarkan alamat dengan perintah select bintang from pembeli, group by alamat. Yang ke-23, menampilkan isi record dengan field nama pembeli, nomor telepon pada tabel pembeli. Maka cara select nama underscore pembeli, koma, nomor telepon from pembeli, titik koma. Selanjutnya, menampilkan isi record dengan nama pembeli bernama depan huruf A, itu dengan perintah select bintang from pembeli, where nama pembeli like A seperti gambar berikut. 25, yaitu menampilkan isi record dengan penjualan barang dengan stok di bawah. 15, yaitu dengan perintah select bintang from penjualan barang where stock tanda kurang dari lalu 15 titik koma. Akan muncul stok yang di bawah 15. Selanjutnya, menampilkan isi record dengan stok di atas 15, yaitu dengan perintah select bintang from penjualan underscore barang where stock tanda lebih dari lalu 15. Maka akan muncul penjualan barang stok yang lebih dari 15. Nya menampilkan 3 isi record teratas dari tabel penjualan atau barang dengan perintah limit dengan perintah select bintang from penjualan barang limit harus huruf besar 3 di koma. Selanjutnya, menampilkan isi 3 isi record teratas dari tabel penjualan, kemudian urutkan secara descending, yaitu dari dengan cara descending dengan perintah limit dengan perintah select bintang from penjualan underscore barang order by stock dengan perintah DSC limit 3 titik koma. Selanjutnya, menampilkan total underscore bayar terendah pada tabel pembayaran. Untuk menampilkan terendah, yaitu dengan perintah select
min total underscore bayar from pembayaran. Hanya menampilkan bayar tertinggi dengan perintah select max dalam kurung total underscore bayar from pembayaran. Hanya untuk menjumlah keseluruhan total bayar dengan perintah select sum SUM dalam kurung total underscore bayar from pembayaran. Ke-32 ada perintah untuk menjumlahkan rata-rata total pembayaran pada tabel pembayaran dengan perintah select AVG dalam kurung total pembayaran from pembayaran. Dan kesimpulan dari tugas proyek kami yaitu MySQL adalah salah satu jenis DBMS yang menggunakan bahasa SQL untuk mengelola sistem basis data secara terstruktur. PHP MyAdmin adalah salah satu fitur untuk menghubungkan antara PHP dengan MySQL. Fungsi dari MySQL yang paling penting adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data dalam bentuk string dan dapat diakses secara personal maupun publik di website. MySQL memiliki kelebihan dan kekurangan dari sisi fitur maupun penggunaan. Jadi, gunakanlah untuk kebutuhan bisnis atau organisasi yang mengolah data dengan kapasitas rendah. Jika memerlukan basis data yang jumlahnya tabel yang lebih besar, maka lebih baik menggunakan basis data cold atau big data. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.